semuanya bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa roh hikmat-Mu yang datang dari surga, sehingga firman-Mu selalu memimpin dan menegur dan menasihati kami, supaya semakin kerohanian kami Tuhan semakin meningkat, semakin membawa jiwa kehidupan kami mengetahui akan kebenaran rahasia firman-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri akan mau berbicara pada pagi hari ini Tuhan. Semakin kehidupan kami boleh diubahkan, semakin iman kerohanian kami dibentuk menjadi layak kepada Engkau ya Bapa, sehingga benar-benar satu kali kelak kami akan dipanggil Engkau, kehidupan kami sudah siap bencana hidup kerohanian kami ya Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Setiap hari kami menerima teguran dan nasihat firman, itu menggawa jiwa kami semakin tahu kehendak-Mu yang sebenar-benarnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya rahmat anugerah roh Allah memberikan pewahyuan kepada hamba pada pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami pulang tidak akan sia-sia, tapi membawa kehidupan kami, karakter kami dibentuk supaya layak kepada Engkau ya Bapa. Demikian juga yang akan mendengarkan melalui Tuhan YouTube dan live streaming, kami yakin dan percaya mereka juga diberkati Tuhan. Semakin kerohanian mereka juga dibawa semakin meningkat dan layak kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya segala doa penyembahan kami ini yang penuh banyak kekurangan dan kelemahan, kami yakin dan percaya Engkau sudah menyempurnakan lebih-lebih yang kami mohonkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan yang terus memelihara kita sampai detik ini. Ya, biarpun kadang-kala kita seringkali gagal dalam arti melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu, tapi yang namanya kasih Tuhan itu selalu menjaga kita. Ya, itu kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu memelihara kita. Ya, sampai detik ini yang membuat saya ngeri. Ngeri apa Bapak Ibu? Ngeri kalau kita hidup tanpa Tuhan. Ngeri sekali. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah, percaya di dalam setiap ibadah pasti ada satu kepuasan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Saat kita bisa bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat, lalu kita bisa bersekutu dengan Tuhan seperti pagi hari ini saya katakan itulah kepuasan kita yang sejati. Ya, sungguh kepuasan kita, Bapak Ibu. Karena memang Dialah yang memberikan kepuasan. Apalagi di saat kita bersekutu dengan Dia. Wah, sungguh luar biasa. Maka dari itu pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita belajar mengerti bahwa saat kita bersekutu dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Ingat, waktu kita bangun pagi-pagi, sebenarnya Dia yang melayani kita. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu bangun pagi-pagi, tanpa kita sadari, kita melihat tubuh kita sehat, kita bisa menghirup udara yang segar. Ingat, pagi hari ini saya ingatkan, karena Dia yang melayani kita. Jadi memang sungguh luar biasa. Maka dari itu saya berpesan supaya saat kita bersekutu dengan Tuhan, ingat, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu dari pujian penyembahan, sebenarnya Bapak Ibu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kenapa harus menyenangkan hati Tuhan? Ya memang karena kita di saat kita diam, di saat kita beraktivitas, sebenarnya Tuhan sedang melayani kita. Tuhan memberikan kesehatan. Ini buktinya Tuhan melayani kita. Hari ini kita boleh ada, itu karena anugerah Tuhan. Karena Dia yang melayani kita.
Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita punya konsep seperti ini, terus terjadi terus menerus, percaya, kita pasti punya ikatan batin dengan Tuhan. Kalau ini ada di benak kita, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah ini yang saya lakukan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi di saat saya bangun pagi-pagi, itu sebenarnya Tuhan sedang melayani kita. Tapi di saat kita seperti pagi hari ini bersekutu dengan Dia, itu berarti apa? Kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, lakukan ini terus menerus. Kalau ini terjadi terus menerus terhadap Allah yang terus kita kasih dan ada rasa takut akan Tuhan, percayalah, hidup kita ini akan terus terisi, tidak pernah kosong. Karena apa? Kita selalu bersekutu dengan Dia. Bersekutu itu artinya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga ada bagian Tuhan yang sungguh luar biasa diberikan kepada kita. Ya, saat apa? Kita bangun pagi, menghirup udara yang segar. Mau tidak mau, masalah boleh ada. Terbukti sampai detik ini, Bapak Ibu masih boleh bersuka cita. Berarti apa? Tuhan sudah melewatkan semua. Ya kan Bapak Ibu? Tuhan sudah melewatkan semua, buktinya hari ini. Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Ya, karena apa? Sukacita kita karena ada Tuhan. Selalu hidup kita berkemenangan. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita sekarang bertumbuh dalam kerohanian. Saya rindu untuk setiap doa pagi, setiap jam-jam ibadah, apa saja bentuk ibadah, harusnya membawa pertumbuhan kerohanian kita. Ya, bukan stagnan. Maka dari itu pagi hari ini coba kita bergerak maju untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Coba buka Alkitab kita. Yuk buka yuk dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, kita bergerak maju ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, saya rindu kita baca sama-sama ya supaya kita semua pulang diberkati Tuhan. Ya, berkat Allah turun atas kebenaran firman Tuhan. Yuk kita lihat dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya baca ya, saya baca sendiri. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu masih ingat Jumat lalu kita sudah belajar ya, bagaimana kita bisa mengetahui rohani kita hidup atau mati. Betul ya Bapak Ibu? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui bahwa rohani kita hidup atau mati? Satu, dan ini yang penting, apa Bapak Ibu? Ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu membuktikan bahwa rohani kita hidup. Ya, kalau kita tidak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran, maaf, saya harus berkata terus terang, berarti rohani kita mati. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita mempelajari dengan satu ayat saja yang baru kita sudah baca. Firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan apa Bapak Ibu? Melihat Allah. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ucapan Kristus ini, mau tidak mau, kita harus tahu bahwa Allah sangat memperhatikan hati. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulang, Allah ini sangat menekankan hati. Karena sekarang ini ada banyak Bapak Ibu, ada banyak punya paradigma begini. Pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, kita kok lebih menekankan kepada ketaatan yang bersifat nampak luarnya saja. Ini ingat baik-baik Bapak. Kadangkala kita punya paradigma itu begini. Waktu kita melakukan ketaatan, ya ketaatan itu luas Bapak Ibu. Seperti pagi hari ini Bapak Ibu datang ibadah, itu ketaatan, ya. Seperti di rumah kita berdoa, itu juga ketaatan. Seperti di ibadah raya Bapak Ibu datang, itu ketaatan. Tapi seringkali perhatikan baik-baik, ketaatan itu yang bersifat cuma nampak luarnya saja. Yang bisa diekspresikan kepada Tuhan itu hanya cuma kelihatan di luarnya saja. Nah ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebanyakan dari kita ini menekankan fenomena luar saja daripada apa? Manusia batinnya. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu.
Manusia lebih condong membuktikan ketaatan itu cuma secara lahiriah. Ketaatan kita itu cuma secara jasmani saja. Padahal firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hati yang suci. Ini penting. Kedalaman hati yang suci ini penting. Itu sebabnya Kristus mengungkapkan kalimat ini secara khusus. Matius juga mencatat di bagian ini untuk apa? Mengkritisi orang-orang Yahudi. Mereka itu beribadah kepada Tuhan berdasarkan apa? Legalistik. Makanya Tuhan langsung mengkritisi dan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus pertama-tama langsung menekankan untuk setiap kita yang datang kepada Tuhan, prioritas utama, prioritas yang terutama adalah harus memperhatikan manusia batinnya. Ini penting. Jangan sampai kita datang beribadah, kita setia beribadah, maupun beribadah apapun saja bentuk ibadah. Perhatikan baik-baik. Jangan kita anggap itu sebagai ketaatan, seolah-olah bukti kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tanpa hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ngerti ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya? Ini penting. Jangan sampai kita menganggap beribadah itu suatu ketaatan, atau kita menganggapnya beribadah itu salah satu bukti kita mengasihi Tuhan, salah satu bukti kita mencintai Tuhan. Ingat baik-baik, kalau kita beribadah, kalau kita datang kepada Tuhan tidak disertai dengan hati yang suci kepada Tuhan, sebenarnya kita gagal. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan selalu melihat apa? Manusia yang sejati itu adalah manusia hatinya. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Ini penting. Kehidupan manusia yang paling dalam yang Tuhan perhatikan, yaitu apa? Hati. Makanya saya pernah katakan Bapak Ibu, bahkan anak saya Gaby pun pernah katakan, hati itu adalah keaslian kita. Hati itu adalah Bapak Ibu, aslinya kita, sifat kita. Jadi sebenarnya kalau firman Tuhan berkata, kamu kambing, aku domba, atau kamu domba, aku kambing, itu sebenarnya Tuhan melihat dari sudut pandang hati. Hati ini penting. Nah sebenarnya perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ketaatan itu harus dimulai dari hati. Ketaatan itu harus dimulai dari kedalaman hati kita, bukan tampilan lahiriah, bukan tampilan jasmani, bukan tampilan fenomena luar, bukan. Tuhan Yesus mengatakan orang-orang yang memulai hubungannya dengan Tuhan harus dimulai dari hati yang suci. Amin, Bapak Ibu. Lalu Tuhan menjanjikan apa? Orang-orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Hebat Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan bukan bilang orang yang taat dapat melihat Allah, bukan. Tapi apa? Orang yang suci hati. Coba Bapak Ibu. Makanya begini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas apa saja, ingat, saya seringkali katakan, baik di mimbar, saya katakan, aktivitasmu itu mimbar. Aktivitas kita itu ibadah kita kepada Allah. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Karena itu ketika kita beraktivitas, perlu, penting untuk apa? Menjaga hati. Menjaga hati ini sangat penting Bapak Ibu. Karena gini, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Karena dari hatilah kemudian muncul semua fenomena yang kelihatan. Jadi semua yang kelihatan itu sebenarnya muncul dari dalam hati. Ini perlu Bapak Ibu. Ini selalu yang dimulai dari hati yang tidak kelihatan, makanya muncul ke permukaan. Makanya pernah saya katakan begini Bapak Ibu, karakter asli kita akan muncul di saat ada tekanan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Di saat ada tekanan, karakter kita akan muncul. Karakter kita seperti apa? Coba Kristus. Waktu mereka disalibkan oleh orang-orang, Kristus yang tidak mengenal dosa harus mengakui itu dosa. Karena apa? Karena orang-orang. Karena dosa orang-orang. Dan Kristus punya kerinduan untuk menyelamatkan mereka. Buktinya
waktu Kristus di atas kayu salib, ada doa yang paling agung yang sering kali saya sampaikan di mimbar. Apa itu? Dia katakan apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Coba. Di saat tekanan yang paling berat muncul karakter yang asli. Karakter Kristus adalah ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apapun yang mereka berbuat. Coba. Bagaimana dengan karakter kita? Di saat ada tekanan yang berat, apakah muncul sebuah hati pengampunan? Ataukah sebuah hati makian? Kita belum tahu. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlunya untuk dimulai dari sebuah hati yang suci di dalam setiap melakukan aktivitas kita. Bahkan firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang bisa melihat Allah karena mereka adalah hatinya suci. Orang yang bisa melihat Allah, percayalah, mereka punya masa depan yang cerah. Karena di masa depan pun kalau kita bisa tetap melihat Allah, di situ masa depan kita tidak pernah sia-sia. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, cara satu-satunya untuk dapat melihat Allah, ayo belajarlah untuk hati kita suci di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Makanya di dalam kekristenan, sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan orang yang berbahagia itu, atau orang yang diberkati Tuhan itu adalah apa? Orang yang menjaga kesucian hati. Bukan hanya sekedar tampilan lahiriah saja, bukan sekedar tampilan fenomena luar saja, tetapi yang di dalam ini loh, yang tidak kelihatan itu jauh lebih penting. Baik Bapak Ibu datang pagi hari ini, ayo kita tahu, melihat tampak luar seperti saya, melihat sebuah ketaatan, tapi belum tentu dimulai dari sebuah hati yang taat. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, ayo paling penting jaga hati kita sepanjang hari ini. Jangan ada hati-hati yang benci, iri hati, tidak ada pengampunan. Ayo kita belajar pagi hari ini, belajar dengan hati yang suci. Karena janji Tuhan, orang yang menjaga hatinya suci, kita sanggup melihat Allah yang tidak kelihatan. Coba Bapak. Jadi sekali lagi saya jelaskan, Kristus mengajarkan kepada kita sebagai warga kerajaan Allah, hubungan kita dengan Allah itu harus dimulai dengan hati yang suci. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Lalu di bagian yang kedua, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Hati yang suci itu bukan sekedar pengertiannya tentang cabul, tentang zina, bukan hanya itu saja. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang penafsir itu mengatakan begini, suci di sana itu dalam pengertian apa? Pikiran dan hatinya kita itu harus bersih. Penting. Sehingga pikiran dan hati kita bersih itu memiliki visi atau memiliki sebuah cita-cita yang mulia. Wah dahsyat. Jadi saya punya pikiran gini Bapak. Kalau Bapak Ibu punya cita-cita, saya percaya semua kita punya cita-cita. Amin. Ya pasti. Tapi percaya, kalau cita-cita kita mulia itu selalu kita ambil dari sebuah hati yang suci. Orang yang punya hati yang bersih, hati yang suci, percaya, visi kita itu visi yang mulia. Luar biasa. Karena apa? Sesuatu yang kita mulai dengan bersih, dengan suci, maka yang kita dapatkan itu juga sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. Jadi ingat Bapak Ibu, hukum tak bertuai itu begitu. Kalau sampai kita punya hati dendam, percaya, visi kita menatap ke depan kita, percaya, masa depan kita pasti masa depan yang suram. Karena apa? Dilalui dengan hati kebencian, hati dendam, hati yang tidak ada pengampunan. Coba lihat, orang yang seperti ini, masa depannya seperti apa? Coba lihat, berbahaya. Maka dari itu, hukum tak bertuai, perhatikan baik-baik. Waktu kita menanamkan hati ini bersih, hati ini suci, percaya, yang kita dapatkan juga sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia. Makanya Paulus menekankan dalam surat Filipi 4 ayat 8. Coba kita lihat. Ini Paulus menekankan apa? Wah sungguh luar biasa.
Paulus menekankan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Bisa tolong hambanya Bapak Susmani bacakan? Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 begini bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba perhatikan baik-baik. Tidak ada sedikit pun pikiran negatif di sini, betul ya? Tidak ada. Pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Bapak Ibu, saya percaya semua kita yang hadir pasti rindu ingin menatap masa depan dan cita-cita kita yang mulia. Betul? Ya, saya yakin dan percaya. Maka dari itu mulailah dari hati dan pikiran. Paulus menekankan supaya kita mempunyai pikiran-pikiran yang seperti ini. Pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, pikiran yang suci, pikiran yang manis, pikiran yang sedap didengar, bahkan yang disebut semua kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Coba Bapak Ibu. Pikiran di dalam hatinya memiliki visi, memiliki sebuah cita-cita, dan cita-citanya itu bersifat mulia kalau dimulai dengan hati yang suci. Penting Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan hati apa? Hati yang suci. Suci hatinya. Makanya firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berbahagialah orang yang bercita-cita mulia, punya keinginan yang benar. Benar dalam arti apa? Hatinya suci. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kelihatannya sederhana, tapi bermakna dalam. Dalam sekali maknanya. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Sesuatu yang kita cita-citakan, kalau dimulai dengan menjaga hati kita bersih, suci, tulus, maka semua cita-cita yang kita dapatkan pasti yang mulia. Pasti. Karena kita awali dengan apa? Dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus. Karena orang yang murni hatinya adalah orang yang lurus hatinya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Orang yang lurus hatinya, dia tidak bercabang. Hatinya itu punya ketetapan. Dia tidak bengkok. Dia tidak pura-pura. Makanya firman Tuhan ada berkata begini, ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Coba kita lihat di dalam surat Roma 12 ayat 9. Coba tolong bacakan hamba Bapak Susmani sekali lagi ya. Surat Roma 12 ayat yang ke-9. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Ya, betul. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saya mau tanya Bapak, kasih itu dimulai dari mana? Hati. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hendaklah hati itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bahkan firman Tuhan dikunci apa? Jauhilah yang jahat dan lakukanlah apa? Yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk lakukanlah yang baik. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Justru itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lakukan yang baik, maka kita akan menerima yang terbaik juga dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita menerima yang terbaik. Kalau kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, percaya, lakukanlah yang baik. Penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang selalu melakukan yang tidak baik, maka yang tidak baik juga kita akan terima. Karena Tuhan bilang apa? Apa yang kamu tabur, itu akan kamu tuai. Itu firman. Yuk kita lihat Galatia 6 ayat 7. Coba kita lihat Bapak Ibu. Wah, ini keras sekali firman Tuhan, tapi tujuannya baik buat kita, supaya kita senantiasa melihat yang terbaik dari Tuhan. Maka dari itu lakukanlah yang baik. Coba kita lihat, tolong bacakan tambahnya Bapak Susmani. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, betul. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekali lagi saya bacakan bagian terakhir. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Hati-hati, tabur tuai, Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita ingat loh, hukum tabur tuai. Ini permanen. Ingat baik-baik Bapak Ibu ya. Ini permanen. Bukan yang bisa kita cabut, tidak bisa. Ini hukum tabur tuai sudah permanen. Kenapa saya bisa tahu permanen? Karena Allah berkata, Allah tidak dapat dipermainkan. Berarti tidak bisa. Orang yang tidak dapat dipermainkan itu konsisten. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dia konsekuen pada sekali ucapan. Orang yang tidak dapat dipermainkan itu adalah orang yang konsekuen, konsisten. Sekali dia berkata A, dia akan turunkan A. Sekali di surga berkata B, sampai di bumi pasti B. Sekali di surga A, sampai di bumi A semua. Gak pernah surga B di bumi A. Tuhan tidak pernah. Makanya Tuhan berkata apa? Allah kita Allah yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Karena sekali dia berjanji, janjinya itu pasti digenapi. Ingat, hati-hati. Sekali lagi saya baca bagian terakhir. Karena apa yang ditabur orang itu juga apa yang dituainya. Ingat baik-baik. Karena itu Bapak Ibu, saya jujur, setiap kali saya berdoa, saya banyak meminta ampun sama Tuhan. Untuk apa? Untuk hati saya. Selalu saya jaga hati. Karena begini Bapak Ibu, ada dua bagian dalam tubuh kita yang paling sulit untuk dijaga kebersihan. Yang pertama apa? Tangan. Tapi yang lebih utama itu bagian dari hati. Pasti. Bagian yang paling suci untuk kita jaga itu adalah hati. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita ingin melihat Allah hari ini, ingin melihat di hari depan kita, hari depan yang penuh dengan kemenangan gemilang, percayalah Bapak Ibu, hari ini juga kita harus menjaga hati kita suci di hadapan Tuhan. Saya mendorong kepada Bapak Ibu sekalian, ayo sementara kita melakukan aktivitas, percayalah, jaga hati kita. Amin. Ya, cross check, periksa hati kita. Apakah hati kita sungguh murni? Pagi hari ini Bapak Ibu datang beribadah, sungguhkah hati kita lurus di hadapan Tuhan? Sungguhkah kita murni di hadapan Tuhan? Apakah hati kita tidak pura-pura? Ayo Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena tadi saya sudah katakan, kalau kita punya cita-cita yang mulia, lakukanlah dimulai dari hati yang suci di hadapan Tuhan. Penting. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ayo berilah penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan. Berilah pujian yang bersih, bukan pura-pura. Karena waktu kita memuji Tuhan dengan hati yang murni dan tulus, percaya, keluar dari tempat ini yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Pasti ada dampak Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena itu dimulai dari sebuah hati yang suci, sebuah hati yang tulus. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Percayalah Bapak Ibu, waktu kita melihat Allah, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sungguh luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, penekanan saya dari hal yang kedua, ayo jaga hati kita murni, tulus, bersih di hadapan Tuhan. Sekarang lihat hal yang ketiga. Kita tetap kembali kepada ayat masnya, ya, Injil Matius 5 ayat yang ke-8. Tolong sekali lagi dibacakan oleh hambanya Bapak Susmani. Ya. Matius 5 ayat yang ke-8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Coba Bapak Ibu, bagus sekali pengertiannya ini Bapak Ibu. Jadi kata yang digunakan dari kata suci itu begini Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Kata suci yang ketiga, catat ini baik-baik Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak bercampur. Suci itu artinya putih. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak ada campuran warnanya, gak ada. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa lihat tembok kita, ini putihnya putih salju, ya Bapak Ibu. Beda dengan putihnya LCD. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, yang dikatakan firman Tuhan tadi suci itu artinya apa? Putih, bersih. Jadi kalau firman Tuhan tadi berkata berbahagialah orang yang suci, artinya apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, artinya apa? Motivasi hati kita tidak bercampur. Ini penting supaya kita mengerti. Jadi waktu firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang suci hatinya, maksudnya apa? Harus putih, harus bersih, harus murni.
Karena orang yang putih, bersih, murni, mereka akan melihat Allah. Coba. Jadi orang-orang yang demikianlah yang akan melihat Allah. Makanya saya katakan pagi hari ini, orang yang tidak putih hatinya, mereka tidak berkenan kepada Allah. Ya enggak Bapak Ibu dikasih Tuhan? Sudah jelas kok. Orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Sekarang kita tahu bahwa kunci bagaimana kita bisa melihat Allah hari ini, yaitu dengan cara punyailah hati yang putih. Amin. Hati yang suci, hati yang tidak bercampur dengan warna-warna lain. Karena itulah yang tidak berkenan kepada Allah, yang mempunyai warna-warni. Hatinya bercampur. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Jadi sekali lagi, hanya orang yang putih hatinya akan melihat Allah. Hebat Bapak Ibu. Jadi ketika hati kita bercampur dengan hal-hal yang lain, percaya Bapak Ibu, dia orang yang tidak diperkenan oleh Allah, sehingga dia tidak bisa melihat Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, waktu kita menyembah Dia pun tidak akan bisa diperkenan kalau hatinya tidak putih, hatinya tidak suci. Jadi hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang putih, itulah yang diperkenan oleh Allah. Ayo kita belajar pada pagi hari ini untuk hati kita, hati yang suci, hati yang putih. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sesuatu yang diperkenan Allah, itulah banyak hal sekali yang ajaib pasti terjadi dalam hidup kita. Pasti. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dimulai dengan hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang kalau ke gereja dengan motivasi yang salah, Bapak Ibu, risikonya besar. Karena kita tidak dapat melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah dapat kekuatan yang baru. Orang yang bisa melihat Allah pasti melihat berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Tuhan nyatakan. Selalu dimulai dari mana? Hati. Ayo Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita sudah mengerti, waktu kita datang beribadah, suatu bukti ketaatan. Ingat baik-baik, ketaatan harus dimulai dari sebuah hati yang suci. Ayo Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, kita perlu. Maka dari itu, waktu kita berdoa, biarlah Allah Roh Kudus ini memampukan kita untuk menjaga hati kita. Hanya dengan Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, tidak bisa kita menjaga hati. Tidak bisa. Kita bisa menjaga hati karena apa? Karena ada Allah Roh Kudus di dalam kita. Karena Allah Roh Kudus ini penasehat. Ingat, saya sudah katakan, Roh Kudus itu memberi nasihat. Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu menuntun kita. Roh Kudus itu memimpin kita. Makanya kita penting untuk meminta Allah Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika hati kita mulai tercemar, ketika hati kita mulai ada motivasi-motivasi yang tidak benar, di situ Roh Kudus akan mengingatkan kita. Maka dari itu penting sekali Roh Kudus ada pada kita dan dihidupkan. Bagaimana menghidupkan Roh Kudus? Saya sudah katakan di hari Minggu, tidak ada cara lain selain kita bersekutu dengan Dia, intim dengan Tuhan, adakan jam penyembahan dengan Dia, bangun fellowship keintiman dengan Tuhan. Ayo pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa menjaga kemurnian hati sungguh-sungguh hanya cuma satu, karena ada Allah Roh Kudus dalam hati kita, dan Allah Roh Kudus ini hidup di dalam hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama, kita harus bertumbuh bersama-sama ya. Biarlah kita punya hati yang suci, hati yang putih, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak diperkenan Allah, hati yang terus-menerus dimurnikan di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita harus menjaga apa? Hati kita ya. Hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, tetap suci di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu mau melihat Tuhan? Saya yakin dan percaya, melihat Tuhan tidak harus dengan kematian. Melihat Tuhan juga dengan hati yang bersih, hati yang murni. Tuhan hadir dalam hidup kita, dan langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Sehingga percayalah, kalau itu ada tuntunan dalam hati kita, maka apapun yang kita kerjakan
Tuhan selalu membuat kita berhasil. Kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tutup Alkitab kita masuk di dalam doa. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita doakan buat kebenaran firman Allah yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini merubah hidup kita, dan firman Tuhan membawa kerohanian kita bertumbuh semakin baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk dalam doa syafaat, Bapak Ibu. Kita doakan buat firman Tuhan. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Susmani untuk berdoa buat firman Tuhan. Dan kedua, masih ada doa syafaat. Yang kedua, kita doakan buat bangsa dan negara kita Indonesia. Saya minta dengan hormat hambanya Ciwi untuk berdoa. Dan doa terakhir biar saya sendiri tutup di dalam doa. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali anak-Mu, hamba-Mu mengaturkan puji syukur dan terima kasih di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kebesaran kasih sayang-Mu kepada setiap kami, kebenaran firman-Mu boleh kami dengar kembali, boleh kami terima kembali. Firman-Mu adalah biji-biji kebenaran. Kebenaran yang Kau tanam di dalam tanah hati kami, yang sudah Kau sucikan dan yang sudah Kau bersihkan. Biarlah Tuhan selekasnya firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami menghidupi firman-Mu dengan jalan mentaati firman-Mu dan belajar melakukan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah yang menyelamatkan kami. Karena sesungguhnya firman itu adalah Engkau Tuhan Yesus sendiri. Sampai Tuhan firman-Mu itu betul-betul menjadi daging di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami betul-betul serupa dengan Engkau Bapa. Bukan hanya menjadi gambar yang mati Bapa, tetapi boleh serupa, menjadi hidup di dalam kehidupan kami seperti Tuhan Yesus hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Bapa, kebenaran firman-Mu sudah boleh kami terima kembali di pagi ini. Biarlah Bapa kami betul-betul menghargai dan menjunjung tinggi, betul-betul menerima dan mentaatinya dengan hati yang tulus ikhlas Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kekuatan Roh-Mu yang menguduskan hati dan pikiran kami dari segala kejahatan yang timbul dari hati kami, yang muncul lewat tutur kata dan perbuatan kami. Kami belajar meninggalkan semuanya, membuang semuanya Bapa. Tetapi kami perlu anugerah-Mu Bapa, perlu kekuatan Roh-Mu Bapa. Dengan kekuatan kedagingan kami tidak mampu melakukan itu. Untuk itu kami belajar sepenuhnya bersarah dan senantiasa mendekat hanya kepada Tuhan saja. Biarlah kekudusan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami karena hasil hubungan kami dengan kedekatan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang Kau pakai menyeberangkan kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan isi kembali bejananya Tuhan. Pakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi gereja ini, tetapi boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar sana Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kesehatan hamba-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala yang jahat. Dibantu oleh ibu dan anak-anak cucu menantu semua ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa hamba-Mu yang penuh kekurangan dan kelemahan kami aturkan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyambung doa syafaat pagi ini. Pertama kami bersyukur
dalam bait-Mu pagi ini. Kami akan berdoa syafaat ya Bapa. Kami mohon belas kasihan Engkau. Lihatlah dan tiliklah bangsa dan negara kami yang saat ini digoncang berbagai macam krisis. Bapakku, hanya pada Tuhan kami berseru, berharap dan bersandar, di mana kami anak-anak-Mu boleh diam duduk di dalamnya. Mari Bapa, biarlah roh takut akan Tuhan menyertai dari Bapak Presiden kami Jokowi, juga staf MPR, DPR beserta jajarannya. Ya Bapak, biarlah kami senantiasa saling bahu-membahu dengan roh yang takut akan Engkau Bapa. Juga Tuhan, jagai negara ini beserta ABRI, Angkatan Laut, Udara dan Darat. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, berikan hikmat, akal budi yang daripada Engkau, sehingga dapat mengatur negeri ini, negara yang adil, negara yang takut, rakyat yang takut akan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Sampai kepada yang jaga Tuhan, juga dari kabupaten, kecamatan, RT, RW, sampai yang terbawah. Tuhan, Padamu kami berseru, mohon belas kasihan kepada Engkau. Ya, terima kasih Sehingga Tuhan. kami Terima anak-anak-Mu ya Tuhan boleh berbakti, beribadah pada Engkau dengan hati yang tentram, kasih. dengan hati yang tenang dan tidak punya perasaan yang takut dan khawatir, sebab Engkau yang menopang kami. Haleluya, haleluya. Hanya bersama Yesus saja kami akan boleh hidup yang berkemenangan, sehingga anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat ya Bapa bagi orang-orang sekeliling kami, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahwa ada Kristus di dalam kami. Terutama kami boleh memancarkan sinar itu dari bait-Mu yang suci ini, dari gereja ini ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Banyak sekali yang perlu kami serukan pada Engkau. Kami tahu ya Bapa, kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau tidak akan melewatkan segala seruan doa kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menyenderkan telinga-Mu. Haleluya. Jaga pelihara kami ya Bapa, anak-anak-Mu di seluruh Indonesia yang takut akan Engkau, yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh pada Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat sempurna dan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus beserta kekuatan persekutuan kita dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin, dan memberkati kami semua sepanjang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.